Baik, Bapak Ibu, jadi terima kasih. Nanti setelah ini saya kembalikan lagi ke eh, Mbak Riansah ya, jadi Bu Riansah untuk melanjutkan yang saya sampaikan. Jadi yang pertama nanti yang harus apa, dibahas itu adalah eh, siapa yang menjadi sasaran penelitian ini, ya. Siapa yang menjadi sasaran penelitian ini? Ya, atau kalau mau apa? Mau dikonkretkan di dalam bahasa metode penelitian kuantitatif itu unit analisisnya siapa? Ya. Nah, dengan judul tesis seperti ini, maka yang menjadi unit analisis adalah customer superindo, ya, customer superindo, ya. Nah, kemudian eh, nanti bagaimana cara memilih customer superindo ini? Nah, itu yang kita diskusikan sekarang ya. Jadi Bapak Ibu kita langsung praktek ya, tidak terlalu banyak teori yang bahasanya ndaki-ndaki itu bahasa Indonesianya apa ya? Teori yang muluk-muluk tapi nanti setelah ke lapangan bingung karepe dhewe ya. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau bisa teori tetap dipakai tapi jangan lupa bahwa kita harus bisa melaksanakan di lapangan dari teori itu. Nah, sekarang nanti berarti ada tiga kelompok ya. Nanti ditanya Bu Riansa saya minta untuk menunjuk satu dari PBM, kelompok kelas PBM, lalu satu dari kelas MM ya. Kelas saya lupa kelas C atau kelas D itu yang dari kelas C, kemudian satu lagi dari kelas D ya. Untuk menyampaikan ini siapa yang calon pelanggan pelanggan Superindo yang akan kita apa namanya jadikan sasaran. Ya, coba gambarnya ditampilkan lagi. Nah, ini jadi di sini judulnya adalah pengaruh ketersediaan produk saat dibutuhkan customer terhadap loyalitas customer di Superindo. Ya, ini mungkin Superindonya dibatasi di Mojokerto aja ya, Superindo Mojokerto ya, sehingga nggak kemana-mana. Nah, di Mojokerto ada berapa, Bu Riansah, Superindonya? Satu ya, atau dua? Mungkin satu aja ya. Nah, ada enggak Superindo di sana ada kan? Saya nggak tahu, Prof. Bukan berasal Oh, dari Mojokerto. Ibu dari mana? Saya dari Probolinggo, tidak ada Ah, Superindo. di Probolinggo Superindonya ada kan? Nggak ada, Oh, Prof. enggak ada. Baik. Ya, anggap aja satu ya. Jadi nanti Ibu habis ini tolong saya dibantu apa? Dipandu ya. Ibu manggil satu teman dari PBM, lalu manggil satu teman dari MMC 25 Mm. dan manggil satu teman dari MMD 25 untuk memperdalam ini ya. Jadi sekarang kita tetapkan saja Superindo yang ada di Mojokerto. Lalu sopo yang mau ditembak gitu? Apa kita harus setiap hari nunggoni di sana gitu ya? Terus gimana cara cara apa menentukan customernya, gitu? Nah, jadi pertanyaannya, tugasnya yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu adalah bagaimana cara untuk menentukan customernya. Nah, monggo saya serahkan ke Bu Priyansah ya. Nah, silakan
diminta pendapat dari tiga kelompok itu ya. Caranya bagaimana? Ya, apakah apakah apa dicatat satu-satu gitu ya atau bagaimana? Ya, silakan. Jadi mohon maaf Prof, saya bertanya ya. Jadi Mm-mm. kita mengambilnya dari judul tesis ini ya Prof Ya, gitu. jadi jadi kita sepakati ya, Bu Riansyah dan teman-teman, Bapak Ibu, daripada nanti nunggu-nunggu kan kemarin sudah ada toh, ya sudah pakai ini dulu untuk contoh ya, nggak apa-apa ya, ini contoh ya. Jadi yang lain nanti kira-kira sama ya, gitu. Ya, jadi kita gunakan judul ini untuk contoh ya. Begitu, saya kembalikan Ibu. Eh, Jadi mohon Bapak Ibu juga partisipasinya dan sumbangan pemikirannya. Kita di sini karena yang diminta untuk bagaimana cara menentukan customer dari suatu permasalahan ini pengaruh ketersediaan produk saat dibutuhkan customer terhadap loyalitas di Superindo yang dimediasi oleh variabel dan customer. Mungkin yang memiliki judul ini eh, bisa menceritakan bagaimana kronologinya atau apa yang melatar belakangi mengambil judul tersebut. Begitu. Sehingga Selamat kan malam, memiliki Prof. memiliki pandangan eh, bahwa bakal nantinya untuk menarik customer di Superindo memiliki suatu trik ya Ya. agar Superindo ini eh, rame gitu. Selamat malam, Bu Riansyah. Nggih, Ya, sebentar. Ya, saya Gersom, Bu. nggih. Ya, terima kasih. Izin, Prof, terkait dengan kerangka konseptual ini. Ini kan di minggu yang lalu, kita kan untuk variabel antecedennya itu adalah ketersediaan produk saat dibutuhkan customer, lalu variabel mediasi atau mediatornya itu ada dua, yang satunya masih tanda tanya, dan kedua customer satisfaction. Untuk variabel kritisnya adalah loyalitas customer. Nah, izin di minggu yang lalu dari Prof, kalau saya tidak salah, itu kita diminta untuk membuat kerangka konseptual untuk menyempurnakan hal ini. Nah, ini kebetulan saya sudah membuat, ada kaitannya dengan ketersediaan produk, tetapi saya variasi sedikit, Prof. Apakah saya boleh izin share screen, Prof? Seperti itu. Tidak terlalu jauh berbeda dengan Ya. ini, Prof. Ya, jadi gini Pak, kalau nanti lebih baik ini kita sepakati dulu aja. Kalau ini diselesaikan nanti tidak selesai-selesai karena nanti kalau kalau ini diselesaikan hanya sampai di sini, Bapak tidak bisa melanjutkan gimana cara menelitinya ya. Kita kan belajar praktek meneliti ya, ya. Jadi Oh, itu. ya, baik. Kecuali kecuali tidak merubah banyak ya. Misalnya yang tanda tanya itu sudah ada isinya, tidak apa-apa. Iya, eh, jadi kalau terkait dengan yang tanda tanya itu, Prof, itu saya mengambil kalau di apa namanya, yang saya cari di beberapa jurnal itu adalah ketepatan waktu pengiriman, Prof. Seperti itu. Jadi eh, mungkin untuk variabel antecedennya itu kurang tepat jika ketersediaan produk. Jadi ketersediaan produk ini lebih ke variabel mediasi toh, atau mediator toh. Seperti itu. Jadi ada perubahan. Tapi kalau masih memang dimungkinkan seperti ini, nanti mungkin dari teman-teman mungkin ada yang Ya, bisa gini aja. Jadi paling menjelaskan enggak kan gimana, Pak. PR ya. Jadi Iya, kalau ini Prof. dituntaskan dengan saya nanti apa kan masih ada dengan pembimbing ya. Jadi jadi saya yang menjamin hanya dua variabel saja yang fix ya, yaitu customer satisfaction dan loyalitas ya. Eh, itu aja.
dianggap sudah fix ya. Yang lain silakan nanti dikembangkan karena masih banyak waktu dan nanti juga masih banyak kegiatan ya untuk mematangkan ini ya. Sehingga mata kuliah ini tidak untuk menjadi proposal yang siap diseminarkan tidak, tapi menjadi eh, ancang-ancang ya. Kalau mata kuliah ini menjadi proposal yang siap diseminarkan berarti tidak usah kuliah lagi ya. Langsung ini terus langsung ujian tesis selesai ya. Gitu ya Pak Ari ya, Pak Buriansa ya. Kalau mata kuliah ini selesai kan berarti mari ini langsung ujian tesis ya, gak usah kuliah liane kan ngono ya. Nah, jadi jangan berpikiran saat ini untuk menuntaskan itu ndak akan bisa ya. Tapi paling tidak ada dua variabel yang cocok ya, yang sudah bisa fix itu adalah customer satisfaction dan loyalitas. Sehingga kita berfokus pada dua variabel itu ya. Nah, yang lain-lain masih tanda tanya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini gimana caranya di lapangan kalau Bapak dapat seperti ini gitu loh. Pasti kalau memang kita kamu awet. Jadi Kalau eh, apa memang kita misalnya Superindo Mojokerto gitu ya. Terus gimana cara ngambil datanya? Oh iya nanti saya. Nah, itu kan harus dirancang dulu. Nah, itu yang mau kita bahas sekarang, Pak. Ya. Silakan siapa yang dari kelas manajemen atau dari PBM ini. Misalnya judulnya seperti ini, lalu bagaimana? Ya, Yes. ya. Sorry, Silakan. Prof. Mm-mm. Monggo. Eh, saya akan coba share, boleh, Prof? Silakan, silakan. Sebentar ya. Share-nya dari, maaf, saya belum terbiasa dengan Zoom. Eh, Pak Gersom, cara uploadnya gimana? Oh, share, oke, oke. Itu klik share, Pak. Iya, tinggal Baik. klik entire screen atau yang screen-nya, Pak. Sudah terlihat, Prof? Sudah terlihat, Pak, Kartika. Ya, ini kan nanti seminar proposal, Pak, ini Pak Kartika. Kan tadi Ya, kan ini maksudnya gimana? Saya enggak tahu ini. enggak, ini kan juga hubungannya dengan eh, reorder dan loyalitas, Prof. Oh, gitu. Ya, baik. Iya, Mm-mm. judulnya ya. Ya, tapi ini produknya bukan Superindo, jadi Mm-mm. eh, ini saya berangkat dari eh, kecil-kecilan di koperasi internal karyawan, Prof. Lalu kalau seperti ini kan enggak apa-apa. Ini contoh kedua ya. Lalu teknis di lapangannya gimana cara ngambil datanya ini? Bisa, Prof, karena kan ini Nah, kan lah ya, eh, seperti apa? Dideskripsikan. boleh saya Nah, ceritakan dulu, Prof. iya. Langsung Oke, ke bukan variabelnya, Pak. Variabelnya sudah selesai. Jadi kalau Bapak modelnya seperti ini, bagaimana Bapak mengambil sampel? oke. Sampelnya Hmm. kan di koperasi itu ada data penjualan, Prof, untuk produk yang kita jual ini, ya. Jadi dari data itu kita mendapatkan berapa penjualan per D-nya. Dari situ baru kita kita memastikan, karena ini kan hubungannya dengan flexible payment tadi, karena masalah harga dan kualitas produk tadi, memastikan bahwa karyawan atau anggota koperasi itu melakukan repeat order pada barang tersebut, Prof. Ya, jadi gini Pak. Konkretnya gini ya. Jadi tolong dicatat ya. Sama gambar ini dengan gambar yang tadi. Yang pertama, eh, satu unit analisisnya apa? Ya. Kemudian yang kedua, populasinya apa? Siapa yang menjadi populasi? Ya. Ada yang bisa bantu nuliskan di sini biar mudah. Gambarnya ini enggak apa-apa, gambar yang tadi enggak apa-apa, sama. Karena prinsipnya
kita akan belajar bagaimana mengambil datanya, ya. Atau siapa yang menulis? Dibantu Pak Gersom ya, bisa nulis di sini. Sudah, Bro, sudah saya tulis, Bro. Nulisnya di mana? Di share screen itu, di bawah kerangka model. Oh, mana ya? Kerangka model. Enggak di-share, enggak ada itu, Pak. Oh, enggak ada. Enggak ada. Populasi sampelnya kan enggak ada. Hmm. Mungkin dibuat papan tulis seperti minggu lalu begitu, Prof. Biar gampang. Iya, iya, betul, betul. Mungkin bisa di stop screen Stop dulu kali ya, screen-nya Prof ya. dulu, ya. Iya, iya. Oke. Kita pakai Ini gambar yang mana? Kita pakai gambar yang pertama saja, Prof. pertama saja Seperti ya. ya tadi ya, iya, Prof. Jadi Ini, Bapak Ibu mohon maaf, ini yang punya gambar disimpan ya. Jadi kita sepakati dulu gambar ini untuk semua. Kalau ini ada 50 orang satu-satu gambar nanti nggak selesai. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ya silakan. ini, ini, Prof. Gambar yang Jadi pertama tadi, populasinya Prof. Ya. siapa? Populasinya. Nah, populasinya siapa? Ada yang ingin Eh, menjawab? Superindo di Populasi, Pak. populasi ya. Kita harus lihat Customer judul ya. Superindo. Customer Betul, Customer Superindo. setuju. Ya, Superindonya, Prof. maksud saya Pak. Superindo di area begitu ya, Prof ya. Ya, area Di Mojokerto. area Mojokerto ya. Ya. Siap. Nah, Lalu unit analisisnya ya, Prof ya. unit ya enggak sampelnya, Pak. Oh, sampel ya. Sebelum populasi ada unit analisis, Pak. Unit analisisnya kan individu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang punya gambar tolong dilengkapi sendiri, dicek ya analisisnya individu, ya. Lalu ditambahi lagi juga bisa ya, unit analisis titik dua individu dalam kurung customer. Nah, gitu. Nah, izin saya belokkan ke punyanya Pak Kartika ya. Kalau punya ini jangan dipindah, tetap seperti ini ya. Seandainya punyanya Pak Kartika, nanti tolong dicatat Pak Kartika dan teman-teman. Unit analisisnya Ya, Pak. sama individu, tapi bukan customer, adalah anggota koperasi. Karena memang itu kan apa? Untuk customernya anggota koperasi ya Pak Kartika ya. Betul ya. Betul, Bro. Anggota koperasi. Jadi Bapak tulis seperti ini ya Pak ya. Unit analisis titik dua individu, customernya diganti apa? Anggota koperasi itu ya Pak ya. Lalu populasinya customer Superindo di area Mojokerto. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, coba dibantu ini apa? Nah, apakah Bapak Ibu mengetahui ya, sama ketik ya, eh, banyaknya populasi diketahui tidak? Zaman ketik, banyak populasi diketahui apa tidak? Gitu. Bagaimana? Diketahui atau tidak, Bapak Ibu? Tidak, Bro. Tidak. Tidak, Prof. Enggak, Iya. Prof. Ya, tidak. Ya, Hmm. tidak diketahui. Karena apa? Karena Jumlah customernya
Ya, fluktuatif gitu, ya, Prof. acak ya. Acak, Tidak oke. diketahui karena customernya itu keluar masuk. Ya sekarang siapa yang masuk Superindo guys? Ya sembuh ya. Nah, ya, karena customernya apa acak gitu ya. Sama tulis. Ini ada yang bantu nulis ada ya. Jadi ini Ini, Prof. kita tulis supaya Bapak Ibu paham ya. Nah, nah, sekarang saya belokkan ke tempatnya Pak Kartika. Kalau punyanya Pak Kartika, banyaknya populasi diketahui atau tidak, Pak? Diketahui, Prof, Diketahui ya, karena kan berarti ada Bapak tulis ya. anggota kan. Bapak tulis di gambarnya Bapak. Untuk gambarnya Pak Kartika, banyaknya populasi diketahui, ya. Nah, jadi kalau di sini banyaknya populasi tidak ketahui karena customernya eh, apa? Keluar masuk Superindo sulit untuk dideteksi, Pak. Dijawab gitu aja. Karena customernya keluar masuk dan itu sulit untuk dideteksi. Ya toh. Bahkan pemilik Superindo aja kalau ditanya ya bingung kan ya. Karena loh ini sehari habis masuk keluar lagi atau nanti siapa gitu. Ya, seperti itu. Ini di dalam penelitian disebut populasi apa? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Ini langsung praktek Pak Gersom. Jadi kalau teori-teori Ya, bingung Prof. nanti. Ada yang tahu Bapak Ibu di dalam penelitian disebut populasi yang apa? Yang seperti ini. Universal. Hampir 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 sama, hampir hampir benar Bu. Eh, disebut populasi infinite ya, tulisannya infinite, infinite. Nah, titik. Kalau saya belokkan ke Pak Kartika, itu lawannya infinite, Pak. Jadi Pak Kartika ditulis di sana populasinya lawannya infinite ya. Lawan katanya berarti apa? Finite ya. Jadi disebut populasi infinite ya. Catatan ya, kurung buka catatan, lawan lawan katanya adalah populasi finite. Contoh anggota koperasi yang belanja di koperasi. Contoh anggota koperasinya Pak Kartika tadi ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau nyusun tesis, tolong ini dipegang ya. Halo Bapak Ibu, Ya, tolong Prof. dipegang. Betul. Jadi begitu unit analisisnya ketemu, populasinya dikejar, customer. Setelah populasinya dikejar ketemu, maka berikutnya harus ditanya ini finite atau infinite. Contoh lagi misalnya nasabah bank. Nasabah bank itu apa? Finite atau infinite? Infinite, Prof. Infinite. Nasabah bank, oh Finite, finite, Prof. finite. Terdata soalnya, Prof. Coba sama tulis kalau nasabah bank finite, ya ditulis di situ. Contoh lain nasabah bank itu finite. Ya sekarang eh, saya nasabah BNI 46 ya, ya berarti kan saya terdata di sana sebagai apa? Sebagai customernya. Betul enggak Bapak Ibu? Betul. Ya, betul. Cuma ada cumanya ya. Apa? Finite ya. Contoh lain nasabah bank adalah finite ya. Diketik ya, adalah finite. Nasabah bank adalah finite ya, diketik aja. Namun datanya sulit untuk didapat karena rahasia. Betul napa mboten? Betul. Nah, Betul, Prof. ya betul ya. Jadi hati-hati, walaupun finite rahasia. Sekarang kalau saya tanya Pak Kartika, di tempatnya Bapak itu populasinya finite ya.
pertanyaan saya apakah bisa itu diakses data-data siapa saja yang menjadi anggota dari koperasi? Bisa? Bisa, Boleh ya? boleh. Oh ya sudah, berarti finite namun datanya tidak sulit gitu ya Pak ya. Tidak rahasia Iya, ya Pak ya. enggak, Pak. Oh ya sudah. Tapi kalau bank nggak bisa loh Pak. Dia Ya, nggak itu kan mau. koperasi internal, Ya, Prof. ya, ya. Jadi gimana Bapak Ibu yang bisa kita pelajari ya? Hati-hati kalau di lapangan ya. Betul enggak? Jadi begitu Bapak Ibu ke lapangan harus hati-hati. Ini nanti populasi saya fine, tapi saya nggak bisa dapat datanya. Ya, gitu. Ya. Ciri lain populasi finite apa? Masih nomor 3, Pak. Titik ya. Ciri lain populasi finite adalah banyaknya populasi diketahui. Jadi banyaknya populasi diketahui. Jadi misalnya berapa jumlah anggota koperasinya? Berapa anggota koperasinya Pak Kartika? Berapa Pak? Ya, kira-kira 300 gitu tuh, Prof. Ah, ya. Contoh eh, koperasinya Pak Kartika 300 anggota gitu. Kalau BNI kira-kira Bapak Ibu bisa nggak ngetahui banyaknya populasi? Coba saya tanya yang lain, saya tanya Bu Afni misalnya. Gimana Bu Afni? Kira-kira kalau Ibu ke BNI ya, apakah Ibu bisa apa dapat data ini? Kebetulan saya di BSI, Prof. Jadi Ah, kalau di BSI misalkan dalam satu cabang mungkin ah, diketahui jumlah dari keseluruhannya. ya, Ya, kemudian saya ya, juga jadi bingung, Prof. ya, Saya kan ada angan-angan untuk ah, apa? ya, Tugas dari Prof yang buat ini ah. penelitian kuantitatif kan nanti jadinya berarti finite, Ya, tapi eh, ya, tapi kan ya enggak susah tahu. gitu ya, Prof. Ya, gitu. Ya, kecuali Ibu approach sendiri ya, jadi approach ke orangnya. Ya, Iya, Prof. Jadi bingung, ya. Prof. Jadi misal nih, kayak Ya, saya bukan mau membingungkan ya, Bu ya. Ini saya ngajari fakta lapangan ya. Jadi siap-siap, kadang-kadang Prof. kita kita di lapangan itu kayak apa gampang ya, enggak juga. Ya. Ya mungkin kalau di Ya. gimana? Kalau di tempat Ibu gimana? Kira-kira. Kalau misalkan saya, karena saya Heeh. berada di cabang yang, misal saya berada di cabang Blitar Tanjung, saya mengetahui jumlah dari keseluruhan nasabah yang pembukaan rekening, misalkan, Ya, Prof. finite berarti. Cuman, Finite. ya, cuman Heeh. di beberapa item, misal nih, misal di bagian digitalnya ada beberapa item rekening yang tidak bisa dilihat dari cabangnya, Prof. Itu harus cek di kantor pusatnya kayak gitu loh, Prof. Jadi memang ada beberapa yang agak susah juga untuk mencarinya. Mm-mm. Ya, jadi ditegesi aja. Populasinya finite dalam hal ini yang apa data yang ada di cabang itu sebanyak misalnya 1.000 orang gitu aja. Ya, ditegesi seperti itu. Ya, untuk kemudian yang kedua eh, untuk nama kira-kira Ibu kan nggak perlu tahu toh. Kalau nama tidak diperkenankan, Prof. Lah ya, tapi kan yang penting Ibu tahu jumlahnya sekian kan? Jumlahnya ya. Iya. Kira-kira contoh kalau di tempatnya Pak Kartika kan nama boleh, ya toh, nggak apa-apa. Tapi kalau di tempatnya Ibu ya memang nggak bisa, malah salah gitu nanti ya. Heeh, ya, Prof, kalau misalkan eh, misal yang kita teliti itu terkait dengan produk yang di situ jumlahnya kita tidak mengetahui secara pasti gitu, Prof.
Itu Maksud bagaimana? enggak, maksudnya gimana? Produk. Misalkan saya pengen membahas tentang tabungan emas, tabungan digitalnya BSI. Mm-mm. Itu kalau dari cabang itu kan tidak bisa melihat, Prof. Lah gini, sekarang yang makanya Ibu kita dalam belajar ini ya, kita kan harus tahu ya unit analisis, gambarnya ya. Coba Pak, ini siapa ya yang punya papan ini sinten nggih? Tolong lihat gambarnya ya. Saya, Prof. Ya, Ya. jadi ini dulu Bu Afni, gambarnya ini ya, walaupun masih belum sempurna kan enggak apa-apa toh, yang penting Siap, ada siap, dulu siap. ya. Ya, Sepakat ya. ya, sepakat Sepakat, ya. Kalau sepakat. udah Sepakat. disempurnakan berarti enggak usah kuliah yang lain, langsung ujian ya. Jadi kuliah ini Waduh. tidak mungkin menyempurnakan gambar ya. Yang Siap. penting ada dulu ya. Kemudian yang kedua, setelah ada itu terus ke bawah Pak. Itu kita harus menentukan unit analisisnya. Nah, unit analisisnya individu, berarti kan customer atau nasabah, ya toh. Nah, setelah ketemu customer, lah kita akan ditanya dalam penelitian itu customer Anda itu sebagai populasi. Lah, populasi di dalam penelitian ditanya finite atau bukan gitu loh. Ya toh? Heeh. Siap, Nah, Prof. barusan tadi pagi saya membimbing dari Mojokerto ya, seorang ibu-ibu ya, ada 2 orang ibu-ibu dari Ciwi Kimia. Beliau bekerja di Ciwi Kimia, cuma beliau meneliti tentang perilaku konsumen produk kecantikan. Nah, populasinya infinite, gitu. Ya, populasinya infinite. Ya, yang satunya lagi ini apa? Eh, produk apa? Saya lupa tadi. Itu ternyata itu hanya ya sama seperti punyanya Pak Kartika itu. Jadi memang ini koperasi karyawan ya. Nah, ya sudah, berarti kan customernya ya koperasi karyawan saja populasinya. Pak Kartika tidak me, apa, mencakup orang lain yang beli di koperasi itu. Orang lain dibeli di koperasi itu boleh, Pak. Ya toh, tapi kan tidak masuk di dalam kriteria penelitian kita. Betul ya Pak Kartika ya. Jadi fokus Bapak adalah eh, apa? Anggotanya sebagai populasinya. Gitu ya. Gitu ya Pak ya. Jadi hanya anggotanya yang berjumlah kira-kira 300. Begitu. Nah sekarang pertanyaannya Bu Afni, ini produk bank ya. Nah berarti kalau produk bank ya minimal Ibu harus tahu populasinya. Siapa yang menjadi nasabah itu. Nggak perlu tahu namanya Ibu ya. Ibu hanya Siap. Ya, populasinya. sudah ada gambaran, Prof. Nggak, karena nama dirahasiakan. Ya. Jadi Bapak Ibu malam hari ini mulai sekarang ya, mulai dari sekarang ini harus ya, bukan bukan anu ya, harus memegang saya ini finite atau infinite. Ya. Penelitian saya Bu dulu ya itu di apa? eh, Customer hypermart, lalu customer alpha, yang satunya Giant kalau nggak salah. Nah itu sekarang pada tutup toh Bu ya. Nah populasinya adalah apa? Infinite. Karena kan tidak mungkin saya mengawasi Giant siapa aja yang ke sana. Kan itu acak sih. Keluar masuk gitu. Begitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekarang gampangannya gini. eh, Kalau finite berarti ya seperti tadi bank itu kan terdata gitu. Tapi kalau koperasi finite karena terdata. Begitu produk itu tidak terdata, ya wis. Misalnya
customernya pengunjung angkringan gitu ya. Di tempatnya Bu Afni ada angkringan ya. Bu Afni dari mana? Mojokerto. Blitar, Prof. Ono angkringan enggak Bu? Wonten mboten Bu? Wonten, wonten, Prof. Nah, di sana itu finite atau enggak yo? Kalau angkringan infinite. Infinite, iya. Pasti infinite. Nah, masuk kita ngeceki 24 jam di angkringan itu memangnya kita hanya di situ. Ya. Baik, ada Boleh pertanyaan? tanya, Oh, Prof? silakan, silakan. Ya, jika kita sudah menentukan bahwa populasi Mm-mm. penelitian kita Betul. ini nanti finite dan infinite, lalu Ya. langkah selanjutnya bagaimana? Nah, Kalau untuk sebentar, ini finite sebelum gimana? Ya, sebelum ke ya, sana Prof. saya tanya dulu apakah bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Coba Saman tanya ke teman-temannya. Coba teman-teman ini bisa ndak sudah punya gambaran masing-masing ini finite atau tidak? Gimana? Kok ndak ada yang menjawab? Lanjut, Prof. Lanjut, Prof. Lanjut, Prof. Nah, kalau lanjut berarti kan Ya, nomor 4 menentukan banyaknya sampel. Ditulis ya menentukan banyaknya sampel. Saya menggunakan contohnya siapa sekarang? Dua ya. Siapa misalnya? Superindo ya, Superindo dulu. Customer Superindo. Ya. Iya, Berarti Prof. gimana ini Bapak Ibu? Karena pertanyaannya apakah semua atau semua kalangan, semua umur? Lalu, Sampling, Prof. lah ya, menentukan banyak sampel. Lah, sekarang ya berarti apa? Apakah semua? Artinya hanya orang-orang Gen Z saja atau yang tua juga, yang muda juga, gimana? izin jawab, Prof. Ya, monggo. Mungkin menentukan dari kita mungkin nanti ngasih kuesioner dikasih pilihan mungkin dalam 1 bulan Mm-mm. belanja Oh, minimal 1 kali di situ. siap. Itu yang kedua, Pak. Ini yang pertama dulu. Oh, yang kedua. Itu yang kedua. Setuju, Pak. Eh, Pak S2 Manajemen ini namanya Fajar. Ini Pak Fajar. Pak, admin gantian Allah, gitu. yang Ya, bisa nge-host. ya. Terima Atau kasih Pak mungkin Fajar. Saya setuju, Pak. Saya setuju itu betul, Pak. Ditulis dulu ah. siap, Pak. Ya, ditulis dulu. Saya setuju Pak Fajar. Makasih. Jadi customer Sama-sama. Superindo yang yang belanja minimal 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa 1 bulan terakhir kalau belanjanya 10 tahun yang lalu menurut Bu Afni kira-kira dikasih kuesioner itu bingung apa enggak ya? Bingung, Prof. Bingung ya. Jadi yang rata-rata itu 1 bulan terakhir. Tapi boleh di jurnal itu 2 bulan terakhir juga boleh, gitu ya. 1 bulan ojo kata ya minimal 1 bulan terakhir ya, atau 2 bulan terakhir, atau 2 bulan terakhir. Jadi artinya, jadi kuesionernya dikunci ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum mengisi ditanya dulu apakah dia ini, itu ya. Itu yang kedua ya. Yang pertama apa tadi? Ini semua customer ya. Itu strip ya Pak. Saya setuju tadi sudah betul pakai strip. Nah, jadi semua kalangan, semua umur. Ya, berarti semua umur toh. Halo, Bapak Ibu. Iya, Betul, Prof. Prof. Ya, Betul, Ya, kenapa? Prof. Karena coba judulnya kan Ya, tidak customer ada Superindo, ya ndak ono misalnya stratifikasi khusus gitu, ndak Prof. ada. Kalau Ada Bapak Ibu, pengkhususannya. iya, ini kan loyalitas customer, gak peduli umurnya berapa. Pokoknya dia belanja di Superindo minimal 1 bulan terakhir. Jadi misalnya hari ini ngasih kuesioner berarti belanjanya kan 1 bulan sebelum hari ini kan.
Betul ya Ya, Bapak Ibu ya. betul. Nah, itu ya, gitu. Kembali ke tadi. Nah, terus yang ketiga, yang strip lagi, menentukan sampel apa? Sampel size, Pak. Bisa ukuran sampel ya. Nah, ini saran saya, Bapak Ibu, kita kan ada dua cara ya. Saya tanya Bapak Ibu suka ngitung pakai kalkulator seperti ini? Bapak Ibu tahu kalkulator enggak? Itu loh Tahu, Bro. kalkulator. Tahu, Bro. Tahu, Tahu, Prof. Prof. Arek Gensi gak ero lah. Gensi takoni kalkulator gak ero. Ya. Atau Bapak Ibu menggunakan ini apa? Menggunakan komputer, program komputer. Pilih mana? Ini kalkulator. Program. Pakai ini berarti Bapak Ibu kan ngitung pakai rumus. Atau yang kedua Bapak Ibu pakai program komputer. Program komputer aja, Prof. Ya berarti pilihannya menentukan ukuran disarankan pakai program komputer. Ya, yaitu SPSS, Bro. bukan www.kalkulatorsize.com. Coba kita coba ya. .net sorry kok. .com ya iso, .net ya iso. Ayo. Ya Kalkulatorsize.com wis ya. kom apa nes itu kan podo ae Pak, sing penting iso ngitung lho Pak. Nah, iya. .net aja Pak. Ya, .net. Nah, Bapak mohon masuk ke situ ya untuk apa? Me, apa namanya? Ngitungnya ya. Atau sampel size kalkulator enak wis luwe ono meneh sampel size kalkulator. Iki luwe langsung tembak, berarti gak kemana-mana ya. Nah ini teknisnya boleh saya share ya Pak ya? Atau Bapak sing nge-share apa aku? Ini sudah saya share gini, Bro. Apa terlihat, Bro? Iya, gurung-gurung. Iya. Nah ini Oh, Bapak belum. Ibu ini di Ya. screenshot aja. Ini di screenshot. Bapak Ibu, ini sekarang ngerjakan punyanya Superindo nggih Bapak Ibu? Halo? Siap, Prof. Ah, Ya, sekarang Prof. Superindo tadi infinite atau finite? Infinite. Infinite. Nah, Finite, Prof. infinite berarti tolong Pak, population size-nya ini harus kosong angkanya. Bisa dilihat itu. Coba Bisa. ini di screenshot ya, Ki. Jadi dicatat di apa buku catatan masing-masing. Jadi atau ini di screenshot di copy ndek mau mari Pak. Iso Siap, ya? siap. Di- Bisa, Bro. Nah, Nah, masukin sini ya. nah, terima kasih. Jadi ditambahkan di situ ya Bapak Ibu ya. Eh, sub apa pop- apa populasinya Super Indo adalah infinite sehingga population size-nya dikosongi. Kenapa? Kita nggak tahu gitu loh. Betul ya Bapak Ibu ya? Paham betul nih? Prof, izin. Heeh. Boleh terkait customer-nya dari Superindo itu kan Infinite. Prof, Heeh. kalau dengan Heeh. saat ini dengan teknologi digital itu kan bisa diketahui ya orang itu pakai seperti kris dan lain sebagainya.
apakah itu bisa diteliti secara finite, Dok? Iya, tapi Prof. kan terdatanya nggak seperti bank, Bu. Kalau bank kan rapi, terstruktur tuh. Kalau itu kan ada yang punya aplikasi, ada yang tidak. Ya enggak. Iya, Indomaret iya, Prof. enggak Ya, hanya hanya Iya. Indomaret itu infinite atau finite kalau gitu menurut Bu Yani? gini, berarti gini ya, Prof. Kalau misalnya kita penelitiannya memang tadi ya secara acak dan memang nama-nama orangnya tidak diketahui. Tetapi kalau misalnya penelitiannya itu khusus yang sudah punya aplikasi dan di situ nama aplikasinya sudah terisi nama, Oh iya, eh, iya enggak bisa apa-apa. Bisa. dikategorikan finite ya, Asal Dok? Ya. asal itu terdata rapi seperti bank loh ya, seperti asuransi loh ya. Gak 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 kalau aplikasinya Indomaret itu kan saya juga punya, tapi waktu ke Indomaret internetnya rodok gangguan, aku ngomong nggak punya kan gitu. Berarti kan nggak terdata, ya apa ya? Iya, Ya Prof. apa Ya. ya? Betul, betul. Ya. Dan tidak Nah semua kalau transaksi Member ya menggunakan Prof nggak ya. QRIS, terdetek, Bro. kalau Ya. ibu transaksi di BNI kan mesti ditanya ibu nasabah apa enggak, mana KTP-nya, kan gitu. Jadi jelas gitu loh. Ya, jadi ngaku nasabah nggak bisa. Dia akan cek ibu nasabah enggak. Kemudian ngaku, oh saya bukan nasabah BNI, begitu ibu nyodorkan KTP, oh ini nasabah gitu loh. Tapi kalau di Indomaret atau Superindo, ibu bilang enggak punya aplikasi kan tetap dilayani. Iya. Ibu pakai aplikasi ya dilayani. Berarti kan nggak kedetek toh. Berarti kan ibu enggak bisa membuktikan bahwa populasinya adalah infinite. Ibu tidak bisa menjamin bahwa dia itu populasinya ini, ya, gitu ya. Betul ya? Jadi Baik Prof, yakin ya terima sekarang kasih. ya. Berarti Superindo apa? Ini ya, betul ya? Infinite. Ya, Ah, infinite. infinite. Dikosongi gitu. Nah, kemudian angka-angkanya itu Bapak Ibu ya, itu ada 95% itu sudah given ya, sesuai rumus. Nah, ini ada rumusnya, ini ruwet ini ya. Mending ini aja sudah given ya. Jadi terus kembali ke sampel size kalkulator tadi, Bapak Ibu yang atas itu jangan diude-ude ya. Ya, itu sudah. Lalu margin error ini boleh diude-ude sampai 10% ya. Tapi jangan sampai itu ya. Tapi kalau mau ideal itu 5% ya. Bapak Ibu eh, kalau ideal itu 5%. Kemudian population proportion sesuai rumus ini idealnya 50% Bapak Ibu. Ini ideal, angka ideal semua. Ya, jadi apa? Sehingga kalau mau noto yang bisa ditoto adalah margin of error itu ya, Bapak Ibu ya. Halo, itu ditambah. Ya, Tapi maksimal berapa Bapak Ibu? 10. 10 10, Prof. jangan lebih dari itu nanti meragukan ya. Heeh. Wes ojo ndelok rumus, Pak. Ndelok rumus ngeluh mesti langsung ini ya. Lebih lebih cepat ya. Heeh. Terus tolong saya dibantu ngetikkan lagi. Ini sing ngetik ya Pak Gersom ya. Wes Saya, Pak. ya wes Ya. gak apa-apa ya sing bales Gusti sing kuasa ya gak apa-apa Amin. ya sampean Oke, bantu Pak Prof. Danar ya. Gak Oke, apa-apa. Prof. Jadi gini Pak Gersom ditambah lagi contoh kalau punyanya Pak Kartika. Pak Kartika ada tadi. Udah, Prof. Ada. Kalau punya Pak Kartika berarti apa? Anggota koperasi, Bro. Population size diisi angka berapa Pak? Ya, contoh aja 300, 300. Prof. Ya, Tiga 300. ratus. 300. Gitu ya Pak Kartika ya, paham Ya, nggih? G. Nggih, jadi Bapak pakai aplikasi ini lalu populasinya size itu Bapak isi dengan angka berapa? 300. 300. Nah, Ya. jangan lupa loh Pak, G, Pak. ya. Nanti saya menyesuaikan final Gitu ya. totalnya. Tapi, Prof, proportionnya tetap. Lah itu ideal Pak, angka-angka yang ada di sini itu ideal Pak. Oh, berarti yang Lah monggo Bapak ngatur sendiri ya. G. Itu ya jadi angka ideal. Jadi angka ideal itu kan boleh ditoleransi ya. Betul ya Pak ya? Nah, gitu ya. Terus saya tanya Bu Bang tadi, Ibu Bang itu ibu siapa tadi?
Ibu Afni, yang Prof. dari bank tadi, berapa Afni, Bu Prof. Afni ya? Bu Afni yang dari Blitar, population size-nya diisi berapa? Namanya Eh, enggak perlu, yang penting ono iki nih, Bu. Kepastian jumlah iki namanya Bapak, gak anu gak usah. Berapa, eh, Bu? 300, 1000. 3.000 misalkan, Prof. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, nah, jadi contoh misalnya anggota koperasi 300 terus Bu Afni 3.000. Sudah sampai di situ, tolong dibantu nulis. Setelah itu tolong kembali ke ini dulu ya, ditulis dulu ya, biar ndak bingung sing sakno sing nulis iki. Soalnya nulis ndek ngene gak ndek papan kan iso sek 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 ngono iki. Sakno ini. Jadi ada yang belum jelas, Bapak Ibu? Halo, wis ngantuk KB iki ya. Jelas, Prof. Pak Jelas, Prof. manajemen gimana? Jelas ndak ini? Tambah ngeluh, Pak. Tanya Prof, Silakan. Paham, oke. eh populasi saya Infinite saya melayani di Dukcapil Kota Blitar. Hariannya itu antara 100 sampai 200 orang yang datang. Kira-kira kalau saya melakukan populasinya gimana Prof? Apakah per Ya, bulan? lah monggo Bapak mau finite apa enggak? Kalau misalnya Oh, warga Infinite. kecamatan ya warga Kalau kecamatan yang terdata di kantor kecamatan ya finite toh, Pak. yang sekota kita Infinite, Dok. Cuma size-nya berapa gitu, Dok? Yang mana? Apakah setahun ataupun yang saya layani terdata semuanya, Prof. Dari situ sebulan, 2 bulan, sampai setahun kita terdata semuanya. Ya iya. Eh, Mungkin untuk populasinya apakah setahun itu misalnya 25.000 atau gimana, Prof? Mau petunjuk? Iki sing tanya sopo kok gak eruh aku. Ini Izin, Prof. karena online ini. Yang ini Pak siapa ya? Pak Prof, Pendi. Yang Pendi, mana Prof. ya? Kok enggak ketok ya? Ada di sini ya? Pak Ada, Pendi Ada, ya? Prof. Prof. Ada, Prof. Pak Pendi dari kecamatan mana? Saya di Dukcapil Kota Blitar, Prof. Oh iya, enggak apa-apa, Pak. Lah kan penelitian Bapak kan tahun 2024 atau 2025 atau 2026. Ya Ya. disesuaikan tahun penelitian Bapak toh. Oh, siap, Prof. Iya toh. Lah Diukur kalau per misalnya sekarang ya nggak bisa toh kan ini belum toh Pak. Ini siap, kan Prof. belum toh. Kan Bapak tesisnya kan baru tahun depan, berarti kan 2026 baruan. Iya, Prof. Nggih, ngoten. Iya. Berarti jangan lupa Pak Pendi itu kan finite ya, bukan infinite ya Pak ya. Finite, Prof. Nah iya. Tapi namanya rahasia, cuma jumlahnya kan enggak apa-apa tuh Pak. Nggak apa-apa. Ya, Deket nggak masalah, Prof. enggak masalah. Berarti ya. Seperti Bu Afni tadi namanya enggak boleh disebut, tapi jumlahnya boleh kan. Jumlahnya kan boleh. Ya, Prof. Ya, Prof, gitu ya. izin bertanya, Prof. Iya, gimana? Kalau dari Superindo tadi kan dibatasi, misalkan kita mau ngambil 1 bulan atau 2 bulan dari customer yang datang gitu kan, Prof. Iya, Kalau kenapa? misalkan, Saya potong dulu. Kenapa lah? Kalau itu kan tanya kepuasan pelanggan tuh, Bu. oh siap, Lah, tanya kepuasan pelanggan 10 tahun yang lalu ya lali aku wis lali. iya. Iya toh? Tapi apakah misalkan terkait dengan perbankan, kalau perbankan kan nggak tiap hari datang ke bank atau nggak tiap hari pakai transaksional Ya gitu. ya enggak apa. Berarti yang bisa diambil Per tahun datanya ya. Oh, yang yang bisa diambil data transaksi gitu ya. terakhir ya 1 bulan terakhir. Iya. Hmm, Iya toh. Lah kalau misalnya dia nasabahnya pasif gitu terakhir transaksi banknya sudah kelamaan ya lali deh. iya. Ya, Kalau begitu kalau di jurnal kan rata-rata 1 bulan sampai 3 bulan. Itu yang 1 bulan di jurnal. sampai 3 bulan Iya. dari nasabah yang Ya dari menggunakan ngambil data. transaksional. Nah sekarang misalnya ini Superindo ngambil datanya sekarang, berarti kan saya tanya, Ibu belanja terakhir 1 bulan yang lalu atau kapan? Kalau 1 bulan lalu boleh. Kan ngambil Oh, datanya hari ini toh. iya, iya. Ya berarti kan mundur 1 bulan dari hari ini, Bu. Itu. Oh, siap. Ya. Seperti Pak Pendi mau tanya apa kepuasan layanan di
Dukcapil. Nah, dia itu enggak pernah ke sana ya gak iso ditakoni. Yang terakhir ke sana. Ngono Pak Pendi ya. Ya, Prof, leres. Iya toh, misalnya gini, kepuasan layanan Samsat ngono lho. Lem dia gak tahu nang Samsat yo sama takoni ya kan ya gak, atau wis 10 tahun lalu dia ke Samsat sekarang ndak pernah kan ya ndak bisa toh Pak. Jadi yang 1 bulan ini dilayani gitu loh. Atau kalau Samsat kan setahun sekali ya paling enggak tahun ini lah Pak. Ya toh. Bayar pajak kan tiap tahun ya. Jadi kalau Samsat ukurannya beda. Jadi kan transaksinya setahun sekali ya Pak Pendi ya, Samsat itu. Ya, Prof. Ya berarti kan 1 tahun terakhir Pak. Mosok bendino nang Samsat bayar kan yo setahun sekali lah. Perpanjangan STNK kan sekali. Ya, Ya gitu ya. Gitu ya. Jadi ya, jangan Prof. sampai misalnya tanya orang, Anda puas enggak ya? Nginep saya apa? Saya ke ini sudah lama enggak ke sini ya lali, ya toh. Mari kita coba ke punyanya ke link websitenya ya. Bapak Ibu tolong diperhatikan. Sudah memperhatikan ini Bapak Ibu? Halo? Udah, Prof. Ampun nggih. Udah, Sudah Prof. berpindah ya, Prof ya. Jadi Udah, Prof. sekarang punyanya anu dulu, punyanya Pak Kartika. Pak Kartika ada ya? Pak ini kita coba ya. Halo Pak Kartika. Ya Pak, Bapak tadi kan 300 ya Pak ya. ya. Lalu sampelnya berapa? Sekarang ini diklik kalkulit. Diklik kalkulit ketemu berapa? Enggak, di atas itu langsung ketemu Pak. 169. Hasilnya di atas. Oh ini 169 Di Pak. atas. ya. Di atas. Pak Kartika, berarti tugas Pak Kartika adalah dari 300 itu Pak. Bapak Iya. nyebar kuesioner sampai dapat 169. Jadi misalnya Pak Kartika nyebar 200 gitu ya, kembali 169 udah cukup Pak. Ya Ya, Pak. gitu ya Pak ya. Tapi ini kan kalau judul saya tadi ke spesifik satu produk, tapi kalau memang itu berarti saya rubah ke tingkat repeat order Ya penjualan koperasi aja ya, ke Prof. koperasi Pak, kan memang Ya maksudnya penting tuh Pak, loyalitas. betul, maksud saya tadi kan Heeh. di koperasi kan ada jualan spesifik produk yang Oh dijual. iya. Heeh. Nah, salah satu dari yang dijual, Prof, saya ngambilnya tadi untuk Oh mempercepat iya, cukup. iya, monggo. Tapi kalau dengan metode ini berarti eh, skemanya saya rubah menjadi overall penjualan dari barang koperasi ya, Prof. Ya, kalau spesifik kan nanti susah Pak. Iya, Iya toh, baik. susah. Karena kuesionernya kan segitu banyak soalnya. Iya. Baik, saya rubah nanti. Masalahnya kalau di UM kan ada koperasi KPRI itu ya, Koperasi Pegawai Republik Indonesia itu kan ya, mosok ini yang cuma beli sabun atau rinso kan ya Iya, nggak mungkin lah Pak, kan bingung Pak. iya Kan siap. kita ya sudah lah pokoknya, apakah Pak Danar puas terhadap layanan koperasi kan ya, mosok dibatasi hanya rinso ya, lalu apa kan ya enggak tuh Pak, kan ya harus ini toh ya semua lah ya, artinya kita belanja di sana. Baik, berarti Jadi gitu Pak. ikutin lingkaran yang Prof punya tadi di awal yang banyak Iya gitu. tadi ya. Ya, Baik, jadi Bapak Ibu mulai sekarang sudah bisa menyicil ya. Menyicil itu bahasa Indonesianya menyicil ya Pak ya. Atau gimana? Soalnya di Blitar ini menyicil itu liyo ya Bu Afni ya. Menyicil kan Apa, menyicil. Pak? Apa, Prof? Nek Menyicil? menyicil. Mengangsur. Ya bahasa Jawane nyicil dulu Bu. Ya apa ya bahasa Iya, Indonesianya? paham, Prof. Jadi nyicil itu mulai sekarang itu sudah kira-kira itu, saya itu nanti ngambil data berapa. Misalnya Pak Gersom ya. Aku nanti akan berapa gitu loh Pak. Itu lah nanti dari sekarang wis di approach gitu loh. Lah Bu Afni kan nasabah bank ya. Nah, misalnya 169 saiki kira-kira sopo Bu wis sama approach kira-kira misalnya ini kan gitu wis disiapno gak nanti pada hari H kebingungan ya. Wah, nanti nyari-nyari gitu. Pak Gerso minta tolong lagi bagaimana kalau punyanya Bu Afni yang 3.000 tadi ya. Berarti tambah wake Bu. Coba.
3.000 berapa? Pak Kartika 300 Padahal ya. kalau produk yang lain 169 itu jauh lebih banyak, sebentar, Prof. Sito. Lah Ibu tadi bilang 341 Bu ya, wis selamat dicari Bu ya. Wis. Ya apa iki caranya ayo? Nah, kan 3.000, Ibu tadi bilang 3.000. Ayo. Bisa lebih banyak malahan, Prof. Ya wis coba 100.000 kok akeh kok munggah meneh iku sambele. Ayo. Iya. Bu dibatasi aja Bu, jangan populasinya dibatasi Bu, mosok sak Blitar Bu, ya wis mungkin sak kecamatan ngono lah ya. Heeh. Iya, saya kira bisa. Ya terserah Ibu sih, terserah Ibu. Apa Jawa Timur? Jawa Timur ya. 5 juta ngono ya piro ya? Ayo, wakeh. Heeh. Izin Prof, tapi kok tadi kayak nggak proporsional ya Prof? Misalkan tadi yang 300 sekitar 169, Sudah yang ada rumusnya 3.000 Pak, ada 38. rumusnya. Ini bukan proporsional Pak, Oh gitu. ini rumus Pak, iya rumus Pak. Iya, Prof. Tadi saya sudah coba 3.000 sama 30.000 itu selisihnya nggak banyak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini 100.000 bro. Iya, Bapak. iya. Biasanya stabil di angka itu memang. Nah kalau yang kosong Superindo tadi berapa Pak? Kosongi aja itu. Oh, ini saya kosongi ya bro. Ya. Kalau Superindo coba, itu langsung itu dikosongi nggak usah diisi. Iya, 385. Ya coba ini di screenshot ya. Kalau Superindo dan ideal ya, itu harus mencari 385. Ideal ya, ideal ya. Sekali lagi ideal berarti harus mencapai angka segitu. Kira-kira kalau ini Bapak Ibu yang dari marketing ya, ini kira-kira triknya gimana? Pak manajemen ini misalnya Bapak Superindo lalu apa 385, kira-kira Bapak gimana? Siap atau mengalami kesulitan atau bagaimana? Susah mungkin Prof. Jadi harus ambil sampelnya berdasarkan hitungan tadi. Loh ini sudah hitungan Pak, hitungan ideal tapi Pak. 300. Oh, sudah idealnya. Ideal. Kalau enggak ideal bisa turun Pak. Ya. Baik. Jadi di copy di situ untuk ukuran ideal ya. Ideal. Nah, gitu. Kira-kira kalau enggak ideal berarti kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Ini ditulis dulu ideal. Kalau ideal ya ini ukuran ideal ya. Iya, Sebelum dengan ideal, Pak. sekarang pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan tesis yang baik itu yang apa Bapak Ibu? Halo? Yang selesai, Prof. Siapa sing jawab ayo? Sing jawab siapa iki? Siapa yang jawab? Pak Gersom. Oh Pak Gersom ya. Berarti Bukan Mas Pak Malvin Malvin itu, tadi, Pak Pak Malvin Malvin. itu. Dharma. Pak Malvin Pak Prof. Malvin ya. Ya, berarti itu saya setuju ya. Berarti itu kan tidak ideal, Pak ya. Halo? Iya. Ya, tidak ideal karena angel ideal ya, Pak ya. Berarti Pak Malvin tadi sudah mengatakan tesis yang baik yang selesai berarti yang realistis ya, bukan yang idealis ya. Idealis itu nanti Bapak kuliah S2 bisa 4 tahun ya, kan idealis ya. Nah, kalau Bapak pengen realistis berarti kan tidak 4 tahun ya. Nah, margin errornya sama klik 10 ya. Coba dikalkulit. Nah, udah. Sekarang saya tanya Pak Malvin pilih yang mana? Ayo. Pak Malvin, wong endi to gak ketok ya? Ya, Pak. Iya, Prof, sorry. Endi wonge gak ketok. Aku iki dhewean, Pak. Dadi gak ero sing ndi sing gak ono sing duwi ngono lho. Iya. Mana, Pak?
Ya, Iki ya bro. piro Pak Malvin ini ketemu berapa? Sampel size-nya di 97 Lah, bro. zaman milih mana sekarang saya tanya? Milih mana? Milih 38 apa ini? Kalau Bapak tesis ya. Kan ini semua bisa dipertanggungjawabkan. Ya bro, karena Lah dunia iya ini Bapak milih sing ndi kok nggak ideal ya bro. Jadi saya ambil Bapak yang ideal ya, ndak apa. margin levelnya paling Mm-mm, besar mungkin bro. mm-mm. Yang Ya, masih ya. cukupi di. Sekarang kita kembalikan ke lapangan Pak Malvin. Kalau 385 kira-kira Bapak ngos-ngosan apa sanggup gitu aja. Ngoyo bro kalau Oh saya. iya, berarti kalau 97 ngos-ngosan betul? Insya Allah Enggak. bisa. Berarti Bapak milih Yang margin of yang errornya 10% bro. yang 1097 ini ya. Iya. Prof, izin tanya, Ya, monggo. confidence levelnya tetap di 95, Prof. Ya, kita Harusnya, main di margin error aja. Ojo margin errornya itu, enggak confident level ojo sama nanu lah. Confident level 95 itu maksudnya apa? Ayo, saya tanya, sing takon sapa iki mau? Ini siapa tadi yang ngomong? Gak ket, iki aku soalnya dewean gak ono sing Bu ngewangi Afni, Pak. tutul. Bu Amni, confident level itu maksudnya apa? Jadi gini eh, loh, eh, kalau di ilmu kedokteran, confident level itu gini loh. Misalnya orang ini sakit batuk gitu ya, bisa bayangkan ya, orang ini sakit batuk, dikasih obat. Nah, dari 100 orang, itu yang sembuh 95 orang. Sing watuke tambah ngekel. Ngekel itu apa? Aku takut Pak Kartika pasti nggak tahu ya. Pak Kartika ngekel nggak tahu ya. Watuknya tambah itu ya namanya. Nggak Itu tahu, yang ngetos, Pak. Tambah yang parah, Prof. watuknya tambah parah itu 5 orang, Pak. Iya. Iya, itu maksudnya confident level, Bu. Kalau itu sama ubah-ubah, lah malah gak meyakinkan ngono dari Pak Presiden Soeharto ya. Kan beliau selalu mengatakan kurang meyakinkan gitu ya. Ibu kan dari Gen Z ya, TikTok kuadrat pasti nggak tahu ya Pak Harto ya. Saya ngalami zamannya Pak Harto ya. Mm-mm. Ya. Jadi misalnya ibu confident levelnya 50%, waduh lah yo ojo lah Bu, Bu. Eh, Kalau siap, margin Prof. error aja Paham. yang dianu. Jadi margin error itu terkait dengan kesalahan ibu di lapangan gitu loh. Kan kalau 10% kan gak apa-apa toh Bu, Bu. Mosok ngono nangis ibu. Iya. Prof, izin bertanya, Bro. Iya Pak Resep. Ya, apabila misalkan kita pada saat melakukan penelitian, kita ambil sampel Mm-mm. size dengan margin of error Mm-mm. 10%. Lalu kemudian Mm-mm. ada pertanyaan, apa dasarnya Anda memakai margin of error 10% dibandingkan dengan Dek, 5%? balik nang rumus, Pak. Rumusnya sing Dalil sampean buka mau. Dek rumus itu Oh, ono gitu ya. keterangan nih, ada toleransinya. Oh, Ya, ya. jadi dasarnya itu ada rumus tadi loh, Pak. Itu kan ono keterangan itu toleransinya. Ini Kayak apa, Bro? misalnya Hmm. ya misalnya saya kemarin di Ciwi kan, itu kan pabrik operasi gitu loh, Pak. Umbu kertas dikenekno dhewe. Itu kan ono toleransi errornya tuh, Pak. Betul ya? Nah Iya, itu, betul. ini kalau menjelaskan ini ya gak, waduh wis iki suwe Pak, iki kan jurusan statistik malian ya, Oke, oke. jurusan statistik kita nggak ke sana gitu ya. Saya ya punya bukunya tebel-tebel itu Pak, oh tentang tentang ini, tapi kan ya kan bukan ke sana gitu. Nah, jadi Oke, siap, dasarnya Prof. adalah toleransi ya yang diperkenankan berdasarkan rumus ini. Rumusnya ndak ini toh loh Pak, banyak loh rumusnya. Iya. Jadi rumusnya bukan hanya itu buahnya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai bukunya Kohren ya. Tulisannya COH Ren ya, Kohren. Iku sak buku rumus tok ya. Iya. Nanti migrain Pak Ibu ya. Saya enggak mau ya. Nah, sore-sore sudah nanti migrain ya. Ya. Siap, Jadi Prof. Terima dasarnya kasih, Prof. adalah adanya suatu toleransi
dan apa bisa dipertanggungjawabkan dalam pembuktian rumusnya, Pak. Nah, terus kalau dikejar lah, rumusnya saman bukti no. Oh iya, saya tak pindah prodi aja, pindah prodi statistik kan gitu. Ya maaf loh, memang gitu ya, Pak Pak manajemen. Kini prodi ini manajemen loh, itu loh Pak manajemen loh, S2 manajemen. Saman prodi statistik kok manajemen, Pak. Ayo Di tak sini takoni ya, manajemen, Prof. manajemen Iya. membuktikan rumus itu nanti di prodi statistik. Matematika, statistik biasanya. Lah, Hitungan-hitungan. 10 error itu diizinkan karena kalau saya baca bukunya itu bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Tapi pertanggungjawabannya adalah ngitung-ngitung rumus lah. Itu kan ngeluh itu ya. Nah, gitu ya. Bapak Ibu, kira-kira sanggup untuk melakukan ini sesuai dengan rumus statistik ya, atau toleransi ya, toleransi yang sesuai dengan rumus statistik ya. Diizinkan itu diganti dengan toleransi ya. Gitu ya. Kan mesti ono toleransi ini toh, mau nek kaku kan 5%. Ya. Bapak Ibu, berarti apa Bapak Ibu? Tolong Pak Gersem dibantu sekali lagi di atas ya. Mulai gambar tadi ya. Jadi tanggung jawab Bapak Ibu adalah pertama adalah membuat gambar ini walaupun belum sempurna enggak apa-apa. Gitu. Siap, Bro. Terus Bapak Ibu Iya, langkah berikutnya mencoba untuk menentukan Unit unit analisis. analisisnya ya sampai 2 mendapatkan juta, sampel size. 2 juta. Ya, seperti Wih. itu. Ya. Ini enggak mudah ya Bapak Ibu ya. Sulit loh ini ya. Jadi perlu waktu ya, perlu seperti itu. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Prof, izin, Prof. Ya. Misal tadi sampel size 97 itu apakah jumlah angketnya 97, apapun hasilnya jadi tingkat kepuasannya nanti terekod sendiri, atau 97 itu adalah final eh, yang puas gitu toh. Jadi berarti Ya, dalam itu artian berarti kita wakilnya memberikan Pak. angketnya lebih dari 97. Jadi gini, Bapak sebar Hmm. angket terserah berapa, mungkin sebar 300 tapi finalnya harus dapat 97. Jadi membacanya adalah 97 ini adalah wakil dari 300 orang. Ya. Oh. Jadi coba ditambahkan di bawah, jadi 97 ini adalah, oh enggak, bukan ini ya Pak ya, yang Pak Koperasi Bukan, Pak. berarti enggak, Yang koperasi yang Koperasi bawahnya, yang Pak. bawah, yang bawah. Nah, 169 ini adalah wakil Aku ganti dari 10 margin 300 errornya orang. Prof, biar kecil, Prof. Sebentar, 169 ini adalah wakil dari apa? Representasi gitu ya, Ya, Prof. representasi atau wakil dari 300 orang. Gitu, Pak. Jadi angketnya tetap 300 ya. Ya monggo. Kalau saya enggak sih, kalau saya keluarkan 100 nanti yang penting ujung-ujungnya saya paling sebar maksimal 200, Pak. Betul, Kalau betul, 169 ya, Prof. Ya, Iya. yang penting Tapi saya kalau dapat wakil. margin errornya, Putus-putus suaranya. ya, Gini Prof. Pak Kartika, yang Ya, Prof. penting saya dapat wakil 169. Gitu aja. Oh. Berarti kalau misalkan margin errornya saya naikin 10%, misalkan jatuhnya Pak, 95. jangan dikurangi lagi, Pak. Sudahlah, Bapak cuma 300 itu tadi kan nanti dikurangi lagi. Berapa? Coba. Tuh. 73, Pak. Oh, Terlalu Beri. sedikit ya, Prof. Iya. Ya udahlah, nanti saya coba otak-atik lagi angkanya, Prof. Yang Pak, penting layak gitu. janganlah Pak, sudahlah 169 Bapak terima Pak, legowo dengan legowo selesai lah Pak. Sekarang Bapak Pokoknya Amos gitu, Prof. kira-kira
gini loh Pak Kartika, sekarang dipersiapkan kira-kira siapa yang nanti ngisi kuesioner kan gitu aja nanti Bisa, tolong ya gitu loh Pak. bisa, Prof. Aman. Iya, wong itu anggota koperasi aja loh Pak kok yo. Kecuali kayak Bu Blitar tadi, Bu Afni, dari Prof. iya Bu Afni dari Blitar tadi nasabahnya 3.000 lah itu kan ngeluh iku sing ndi sing anu kan itu. Nah, ini kan sudah kenal semua kan gitu. Lek Bu Afni kan enggak kenal sama nasabahnya segitu banyak gitu ya. Kalau Bapak kan kenal gitu. Siap, Prof. Nah, Amos mawon. nggih ya, Mos. Bapak Ibu matur nuwun sangat ya sharing pertemuannya hari ini ya. Jadi semoga ini bermanfaat ya buat Bapak Ibu untuk persiapan dan lain-lain. Dan ini mohon Pak Gersom ojo ilang ya file iki ya. Iki wis gawe latihan sama contoh ya. Nanti saya juga minta ya dikirimkan juga ya. Terakhir aja ini jangan sekarang ya nanti terakhirnya. Begitu Bapak Ibu dan saya kembalikan ke Bu Riansa untuk menutup malam hari ini tadi karena Prof Heri sudah masuk tadi tidak enak ini sudah selesai kita. Iya, makasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Eh, Dan mohon izin Bapak Damar bahwa kita jam 19.40 ada jadwal perkuliahan untuk mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di kelas Monggo PGM. ditutup, nggih, monggo ditutup. Oh gitu. Ya, terima kasih atas semuanya. Semoga sehat selalu. Untuk perkuliahan hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya yang kita dapatkan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Amin. Rabbal Nggih, Alamin. matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu ya, Terima sehat-sehat kasih, selalu ya. Amin, Ya, amin, sampai Prof. ketemu minggu depan, Prof. Ya, enggak usah stres ya, Ini enggak dulu. usah stres Siap. ya. Ya, makasih ya, makasih. Makasih, Saya izin Prof. pamit nggih. Nanti Oke. tolong Terima difoto ya kasih. Bapak Ibu ya. Fotonya disimpan sama ketua kelas ya. Nah, difoto. Nggih. Nggih, Ya. foto dulu ya. Atau Foto foto dulu, dulu, Prof. Prof. Foto Ya, dulu aja, Atau Prof. foto dulu ya, aja, foto Prof. dulu ya. Nah, Nggih. Ya, ya. Sebentar, Prof. wajahnya jangan stres kalau foto, harus senyum ya. Nah, Oke. Saya bantu fotokan ya, Prof ya, kali ya, Prof nggih, ya. matur Oke, nuwun. sebentar. Untung ono Pak Satu, Gersom aku wis gak ya. iso ngene iki. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, saya share dulu, Prof. Ini ada satu lagi ya, Prof. Enggak apa-apa, ada 10 ya enggak apa-apa, foto terus pokoknya. Halaman satu lagi sebentar. Oke, halaman yang kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Nanti saya share ke ketua kelas, Bro. Nggih, pokoknya filenya disimpan ya, file fotonya nanti suatu saat kan untuk data kita. Nggih. Matur nuwun Bapak Ibu, matur nuwun sampai ketemu minggu depan nggih, sehat selalu. Nggih, matur Nggih. nuwun, Saya izin Prof. live ya. Sehat-sehat. Nggih. Oke, Oke, Prof. matur Matur suwun, nuwun. Prof. Nggih. Terima Assalamualaikum. kasih. Salam.